Halo, selamat pagi semuanya. Kami sekarang ada di tempat pembuangan sampah. Kami akan meneliti tentang apa itu sampah dan bagaimana cara menggunakan sampah kembali. Cara menggunakan sampah. Center. Wih, ngeri. Itulah kurang lebih dari kita. Apakah kalian penasaran dengan keadaan di sini? Aduh, YouTubernya parah. Saksikanlah. Terima kasih. Jangan lupa klik. Kok gitu? Itu di mana ibu? Lab ya guys. Di main room atau? Emang ke sini, Pak? Lu kira ke sana? Kenapa banyak burung ya? Wawancara burung. Emang mana dah? Pan, gimana reaksimu, Pan? Ya, gimana ya? Baunya ya, pusing saya. Satu kelas dulu. Yang benar kamu. Ya satu kelas. Itu kelas. Mem buka unmute ya. Unmute ya Pak ya. Baris yang rapi ya, jangan gerumbul kayak gini ya. Dari Zoom ada, cuman aku lupa, lupa. Rata-rata. Agak maju aja, nggak apa-apa, agak maju. Agak maju aja. Apa? Nah, 25 berarti bagi 55 ya? 5. Tiap kelas saya. Iya. Tiap kelas. Sesuai kelas saya. Sesuai kelas. Ya, sesuai kelas boleh lah. Nggak bisa contek kan, Sak? Yang penting 5 baris ya. Maju. Lima ya. Ini kurang satu ini. Ikut aja. Nah, gini kan enak, jadi kelihatannya rapi ya. Oke. Kalian dari SMA Veteran ya? Iya. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Iya. Kelas 1 ya. Nah, selamat datang di Pusat Daur Ulang Jambangan. Perkenalkan, nama saya Hadi. Saya selaku pengawas di sini, ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita terangkan bagaimana tentang sampah itu, jenis-jenisnya apa aja, ya, biar kalian tahu. Karena di sekolah kalian juga pasti ada sampah, toh. Iya. Nah, di sisi lain harus dijaga kebersihannya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Seperti itu kan? Ya. Iya. Nah, kalau kita membuat sampah atau membuang sampah sembarangan, di sisi lain kita bisa menyebabkan banjir. Ya kan? Jadi kalau sampah numpuk di selokan, di sungai seperti itu, berarti nanti nggak bisa mengalir airnya, malah jadinya banjir. Kalau musim penghujan tiba, Ya. iya toh. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara mengolah sampah atau memanfaatkan sampah, biar kalian tahu. Nah, di Pusat Daur Ulang Jambangan ini kita mencakup 1 kelurahan Jambangan. Nah, 1 kelurahan Jambangan itu ada 11.000 jiwa atau warga. Nah, untuk bahan masuknya kita bisa sampai 6.000 kilogram. 6.000 kilogram itu berapa? Untuk dikonversi. Iya, 6 ton. Pinter kalian ya. Jadi satu harinya kita bisa sampai 6 ton per hari. Luar biasa sekali kan? Ini masih di 1 kelurahan. Bayangkan kalau se-Surabaya. Nah, untuk tempat pembuangan akhirnya apa enggak?
luar biasa banyaknya untuk TPA-nya. Makanya di sini Bapak Ibu guru kalian mengenalkan bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Ya, seperti itu. Nah, ini ada gerobak. Gerobak ini dari warga. Pertama kali kita timbang dulu di sini. Ini adalah jembatan penimbangan. Oh, Setelah kita timbang, barulah nanti kita bongkar di sana. Anak-anak tahu di sana ada 2 orang yang anu sampah di sana, 2 orang di depan. Nah, itu ada 2 orang. Oke, kita sambil jalan aja ya, biar kalian enak nanti untuk dokumentasi ya. Pak, Bapak kelas 10A ya, Pak? Oh iya, baru masuk kemarin. Saka kok gitu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tadi, ini 2 orang untuk membongkar sampah. Dan ini ada berbagai macam jenis sampah. Ada organik, anorganik, dan residu. Ini masih kecampur semua. Jadi mereka cuma loading di situ. Nah, nanti kita ke dalam. Di dalam sini nanti ada orang untuk menyobek kantong kresek atau kantong plastik aja, nggak apa-apa. Jangan di luar ya. Nah, orang ini untuk menyobek kantong kresek atau kantong plastik, karena rata-rata masyarakat kita ya itu kalau membungkus sampah itu pakai kantong plastik atau kantong kresek. Seperti itu. Nah, setelah itu kita keluarkan isinya. Orang Saka gila. botol plastik, botol sapu, seperti itu. Aku dari sini aja. Jadi di sini kita ada botol, gelas, kresek dan plastik putih. Oh, Oke, ini untuk kontainer satu. Untuk kontainer berikutnya, ini kita lihat adalah kaleng, mesin, aluminium, terus botol lagi, botol minuman yang mineral, gelas air mineral, sampo, seperti itu. Dan ada kertas, kardus. Nah, kita di sini lagi ada kresek atau plastik putih. Nah, ada 3 orang lagi untuk residu. Residu apa? Residu itu bahan yang nggak bisa diolah. Contoh dari residu adalah popok, styrofoam, spon, kayu atau bongkaran yang batu-batu itu nggak bisa kita olah. ya. Nah, selanjutnya nanti ke konveyor 3. Ini adalah organik. Organik ini masuk ke mesin penjajah. Kita jajah organiknya, kita jadikan kompos nanti. Kenapa kita jajah? Supaya untuk komposting atau proses pengomposan yang lebih cepat. Kalau tanpa dijajah, untuk waktunya bisa lama. Seperti itu. Iya. Nah, sisa hasil pemilahan tadi kita press kayak kresek, plastik, kertas. Nanti kita press di sini. Ini adalah mesin presnya. Setelah kita press, hasilnya seperti itu kita packing. Dan ini satu press itu bisa sampai berat 50-75 kg per press atau per pack. Seperti itu. Hasil dari pemerasan tadi kita jual ke pengepul. Hasil dari penjualan nanti kita bagikan teman-teman bagi-bagi. Nah, tenaga pemilah di sini ada kurang lebih 20 orang. Tenaga pemilah di sini. Oke ya.
Nah, kayak yang tadi, yang setelah dipilah antara botol, ini kita pisah-pisah. Ini ada botol, ada gelas, ini. Kita bisa, kita hilangkan tutupnya. Ini ada gelas seperti ini. Gelasnya kita bisa, kita sendirikan. Ada kayak gini, plastik ini. Kita bisa juga. Ada kayak kotak-kotak. Kotak-kotaknya seperti ini. Bukan. Pasti pernah lihat kan? Pasti kan? Nah, ini ada botol sampo. Jadi nanti kita pisahkan. Kayak barangnya jatuhnya lebih mahal. Kalau kita campur semua, berarti jatuhnya murah. Kalau kita bisa seperti ini, jatuhnya lebih mahal. Oke. Ya. Proses pengomposan tadi. Jadi organik yang setelah ditanya lagi, kita jadikan kompos di sebelah untuk proses pengomposannya. Oke ya, oke kita kesana. Oke, hasil dari penjajahan tadi yang dari dalam yang kalian lihat tadi itu kita tumpuk di sini. Ini adalah proses pertama dari pengomposan. Tapi kita campur dengan sampah daur, cacahan, atau kita sebut dengan sampah kering. Yang di dalam tadi sampah basah, yang di luar daur ini kita sebut sampah kering. Karena yang di dalam ini mengandung kadar air yang luar biasa banyak. Karena dari sampah rumah tangga tadi kayak sisa makanan, nasi, sayur, buah, terus ikan, tulang ikan, kita jajan, dan ini kadar airnya luar biasa. Kita campur dengan sampah daur, hasil cacahan daur, misalkan. Nah, hasil cacahan daur ini bisa dari perantingan pohon, perawatan taman, seperti itu, penebangan pohon itu. Kita ambil daunnya, setelah itu kita caca juga di sana, itu ada mesin cacanya yang warna merah. Nah, nanti kita campur dengan sampah basah. Pertama-tama prosesnya, yang paling bawah atau dasar sendiri kita kasih alas sampah daur dengan ketinggian kurang lebih 30-50 cm. Setelah itu baru kita campur dengan sampah basah yang di dalam, di atasnya. Lalu kita tumpuk lagi dengan sampah kering atau sampah daur. Daun basah kering. Setelah itu baru campur dengan sampah basah, kita tutup dengan sampah daur. Basah. Seperti itu. Nah, fungsinya apa kita pakai alas sampah daur? Supaya air dari yang sampah basah tadi bisa meresap ke daun. Seperti itu. Bisa kalian lihat, air ini nggak ada, lalat juga nggak ada. Iya toh? Iya. Bau juga nggak seberapa menyengat. Baunya malah kayak tembakau, agak kecut. Hah? Dan itu waktu pembalikan. Nah, ini balik pertama, nanti kita balik ke hari berikutnya ke sana. Nah, ini menggunakan ada prosesnya di sini ada gas metana. Pasti kalian tahu di TV ya, metana. Metana. Ya, belajarin kan? Metana. Ini adalah waktu pembalikan. Jadi di sini metana ini bisa digunakan sebagai biogas, tapi harus volumenya besar atau banyak jumlahnya. Kalau di kita ini metananya kecil, jadi belum bisa kita tangkap, belum bisa kita kumpulkan. Ini 3-4 hari sekali kita balik ke sana, sampai 30 hari di sana. Nah, setelah itu kita masuk ke mesin pengairan. Kompos ini nanti masuk ke mesin sini. Ini adalah mesin pengairan.
Nah, hasil dari pengoperasian tadi, hasil dari proyek tadi, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari pengoperasian tadi, campuran antara sampah basah dan sampah kering. Ini udah bisa digunakan dan udah bisa dibuat tanaman. Asal pencampurannya tanahnya 3, komposnya 1, 3:1. Oh. Seperti itu. Dan harus rutin disirami karena apa? Tanaman juga butuh air seperti kita. Dan ini adalah nutrisinya. Paham kan dari sini? Paham. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa ada asapnya di sini ya? Ya. Apakah ada yang bakar-bakar? Atau ada apa di dalam? Ini adalah proses sebetulnya. Yang saya sebut tadi, saya singgung tadi. Ini adalah proses. Nah, di sini ada asap keluar. Ini adalah gas metan. Oh. Ini kalian bisa lihat. Ada asapnya. Jadi ini adalah proses dari bakteri. Kita namakan ini adalah windrow. Windrow itu angin, kita makanya kasih istilah di sini. Jadi anginnya itu berputar di sini. Kelihatannya dari luar kering, tapi kalau kita bongkar seperti yang bapak-bapak lihat itu pasti basah. Hanya luarnya aja yang kering. Jadi angin itu di dalam itu. Gasnya, kayak sampai keluar gasnya tadi. Oke. Ya. Kita ke, mungkin saya nyinggung dikit tentang PLTSA. Kita ke produksi tenaga sampah. Bisa lihat sini ada. Kita tadi. Daun. Ya, kita di PLTSA atau bagian tenaga sampah. Kita di bahannya atau komposisinya dari sampah rantai dan sampah plastik aluminium foil. Kalian tahu plastik aluminium foil? Tahu. Ya, kayak bungkus kopi, Ya. terus bungkus snack, Oh ya. seperti itu, permen yang ada silver-silvernya itu namanya kita aluminium foil. Nanti kita masukkan di tungku ini. Ini adalah tungku untuk pembakarannya. Kita bakar dengan menggunakan sampah rantai karena kalau sampah plastik aja itu nggak mungkin sampai lama. Harus kita bantu dengan kayu atau rantai seperti itu. Nah, nanti di sini ada segmen. Segmen ini adalah untuk pengurangan karbon. Nanti jadinya tar di situ. Tar. Tar itu sisa karbon. Oh. Yang pertama kali penyulingan, karena bakal penyulingan. Nah, setelah itu masih ada karbon lagi. Kita siram dengan air di water scrubber. Adalah penyampan dari air. Hasilnya adalah seperti ini, ada karbon, sisa karbonnya hitam. Ya. Oke. Nah, nanti masih ada karbon lagi sedikit. Kita putar lagi di sini, kita kipas. Ini ada kipasnya. Filter nanti masuk ke mesin genset. Nah, genset ini adalah pembelah. Setelah itu kita simpan di aki. Oh. Ya, ini ada aki 4. Ya, ini kita bisa menghasilkan kurang lebih 4 kWh atau 4000 watt. Dan untuk penerangan lampu di sini pada waktu malam hari. Untuk sementara ini lagi throttle, jadi belum bisa digunakan gensetnya. Tenaga utamanya adalah genset itu yang itu. Oke ya.
cukup ya. Asalnya ini udah apa? Masih problem. Kita ke maggot. Kalian pasti tahu maggot atau belatung? Oh, maaf. Iya. Jadi maggot ini nggak berpotensi penyakit, tapi malah membuat keuntungan kita. Kenapa membuat keuntungan? Karena bisa untuk mengolah sampah organik, sampah sisa makanan. Dan lalatnya beda. Lalat ini, ya, ini bisa dipegang. Nggak apa-apa, dan ini juga mengandung. Ini adalah lalatnya. Bisa dipegang. Ya, coba kalian bisa pegang. Gak apa, kalian pegang aja. Tuh. Iya toh? Gak apa ini. Dan yang gigit toh. Beda dengan lalat yang kalian lihat pada umumnya. Nah, kalau kalian lihat lalat seperti yang umumnya, itu banyak bakteri patogen atau bakteri mengandung penyakit. Kalau ini siklusnya pendek untuk lalat ini. Setelah kawin, yang janda mati, yang betina setelah mati. Ya. Ada bunyi-bunyi. Ini betinanya. Nah, seperti ini banyak sekali. Kalau ditolak betina ini mati. Nah, bangkai ini di sana kita jadikan kompos. Kita tumpuk lagi di sana. Itu memang. Nah, ini putih-putihnya ini telurnya ini. Lihat dong kalian. Ada putih-putih. Lihat dong. Ya, silakan. Nah, nanti telurnya ini kalau udah banyak, kita kerok. Kita ambil telurnya. Nah, mungkin ini adalah siklus hidup biasanya di belakang kalian. Nah, itu. Iya. Masuk aja. Hasil dari kerokan tadi kita taruh di ini adalah seperti ini telurnya. Nah, nanti kalau udah menetas, istilahnya akan lepas di sini. Kita kasih medianya. Ini adalah medianya. Biasanya tidak sama air. Jadi istilahnya apa ya? Imak kalau kita bilang. Iya, mahal. Itu, kalau udah menetas, hasilnya seperti itu. Iya, ini. Lihat aja. Iya, ya benar. Ini udah benar. Ini umur 5 hari atau 5 do, 5 dari 08. Iya. Nah, ini nanti kita taruh di depan di kotak sana. Tadi ada di tahu toh? Mana kotak yang bukan tadi? Nggak mau nambah Pak, satu Pak. Angka 5 tuh angka cantik loh Pak.
Baik, tempat ini sih. Mana? Gitu dong. Bahkan di luar negeri ini dibicarakan untuk Korea. Saya yang mungkin ke Jepang ya, ke kantor. Kalau di Korea biasanya di sana malah diproduksi menjadi kasur. Karena pada waktu kita ada kunjungan di sini di Korea, kita dikasih souvenir berupa sabun dari Adot. Baunya wangi sekali. Kita belum bisa mengolah untuk yang dijadikan tersebut karena alat kita masih sederhana. Mungkin kita hanya mengolah menjadikan darat. Oh. Ini sih dong. Pop lava. Oh. Apa tadi? Itu kita open. Tapi kita bersihkan dulu dalam satu itu malam. Kita kasih makan. Cuman kita bersihkan ada medianya di sebelah belakang. Saya apa? Ya kan mas bukan kayak kita berikan itu apa? Tidak bersihkan. Itu pembersihan dari badannya. Kan masih hitam-hitam loh. Kita bersihkan, lalu kita kasih air hangat, atau air panas. Setelah itu baru kita open. Dan itu bisa kita makan. Itu bisa kita makan dan saya sudah pernah makan. Enak pak. Gurih. Gurih kayak belalang. Oh, belalang goreng gitu ya? Ya. Tiga sebiji enak ya? Kasih kaos malah enak. Ini mungkin nggak mau mencoba. Oke. Saya nggak mau ya. Ini adalah kita di sini cara mengolah sampah mulai dari nol dari warga sampai dijadikan belatung. Oke ya, dari warga bisa dijadikan kompos, bisa listrik, bisa untuk belatung juga budaya. Hasil dari budaya itu bisa untuk makan udang dan ikan, seperti itu. Bisa untuk kalau di luar negeri itu bisa untuk kosmetik. Nanti aku minta video ya. Nanti kak kasih mau foto. Oke. Sudah ngerti kan kalian? Sudah. Nah, kita kumpul ke sana aja. Jadi kita balik lagi. Balik lagi, jadi 5 lagi ya.
Anjay. Kagak. Oh, aku dari belakang. Nugget ya belatung. Aku tuh belatung. Ayo, iya. Ya tadi itu yang itu loh. Kalau itu di mesin pelet ini yang bagus. Mesin pelet. Dimasukin sih. Terus jadi gini. Kasian ya. Katanya FLC nya bisa dibuka. Apa? Sekarang tes tanya jawab. Lima. Kayak tadi awal. 5. Yang mau tanya katakan biar pinjam disalurkan ke kalian. Ya. Mau tanya apa ini? Jadi gini, untuk residu yang harus diolah kayak popok tadi, Ya, ini Hedwig, ini guys Hedwig. yang ke TPA. Berarti di sini kita bisa mengurangi kurang lebih 50%. Kita bisa mengolah di sini 50% dari 6 ton tadi. Jadi untuk timbulan sampah yang ada di Itu TPA, apa itu yang tadi kita bapaknya bisa bilang? mengurangi 50%. Supaya kenapa? Yang di sini Untuk umur TPA biar lebih panjang. Ini hanya satu kelurahan. Andaikan tiap kelurahan atau tiap kecamatan ada kelurahan seperti ini, Sisanya ya, nanti dipindah ke lain. umur TPA bahkan lebih panjang lagi. Seperti itu. Nah, untuk di TPA sendiri, di sana juga dimanfaatkan sama seperti kita di PLTSA. Tapi di sana skalanya udah 5 megawatt. Udah gede dan udah deal sama PLN. Itu di TPA. Kalau kita 4 kW ya, 4 kilowatt atau 4000 watt. Hanya untuk penerangan di lokasi sini aja pada waktu malam hari. Oke, ada lagi. Apa Pak? Di sana bisa di Ya, Mau tanya ada apa? yang Mau dari tanya sini. apa? Enggak, yang apa itu bukan dari topik ini. Bukan dari topik ini. Mau tanya apa? Pak mau tanya? Pak, permisi. Replik atau dapat dulu? Replik dulu. Ayo silakan. Kasih dulu. Nggak apa-apa. Pak di sini menerima sampah B3 enggak? Nah, di sini kita menerima sampah B3 dan kita ada petugasnya sendiri untuk B3. Barang berbahaya dan beracun tadi. Contoh seperti yang kalian pakai. Itu adalah sampah B3. Tahu kan? Masker. Oh, Ini adalah sampah B3. Contoh yang paling umum adalah sampah B3 masker. Kita terima karena rata-rata banyak sama masker. Di sini kita per hari bisa menghasilkan sama masker 3,5 sampai 4 kg untuk sama masker. Setelah itu yang kedua ada kaleng. Kaleng apa namanya nyamuk. Tuh, semprotan, baygon, hit, seperti itu. Yang ketiga ada baterai. Yang keempat itu ada lampu. Lampu adalah B3. Yang kelima adalah elektronik yang kita kumpulkan di sini. Misal kabel. Seperti itu adalah limbah B3. Nah, untuk penanganannya sementara ini kita yang menangani hanya masker. Tapi 5 ini kita kumpulkan di sini. Dan yang 4 ini bisa bernilai ekonomis. Dalam artian nilai ekonomis bisa dijual. Kaleng bisa dijual. Baterai bisa dijual. Ya, kita ambil alkalinya. Di situ kan ada alkali yang hitam. Tahu kan alkali? Terus lampu bisa kita jual, elektro juga bisa, kabelnya kita ambil tembaganya, atau kita servis lagi lah, katakan yang untuk yang rusak-rusak bisa seperti itu. Nah, untuk yang masker kita hancurkan atau kita
potong-potong Oke. seperti itu untuk sampah B3 masker. Setelah itu nanti setelah kita hancurkan kita buang ke TPA untuk sementara ini. Kenapa kita hancurkan? Kita potong-potong supaya nanti di TPA atau di pembuangan itu nggak dipakai orang lagi dicuci. Yang dikhawatirkan nanti dipakai orang lagi dijual, dicuci terus dijual. Makanya kita hancurkan. Karena sampah masker ini adalah sampah yang berbahaya. Untuk penularan penyakitnya lebih cepat. Seperti itu. Makanya kalau kalian pakai masker harus disobek. Ya, jangan langsung buang. Kalau bisa langsung disobek. Dan jangka waktunya hanya 8 jam sebetulnya masker ini. Jadi jangan langsung buang gini, sobek aja dihancurkan. Yang dikhawatirkan nanti ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, dipakai lagi, dicuci terus dijual. Pasti kalian pernah dengar kasus seperti itu. Jadi dari masker bekas dijual lagi. Nah dari sini kan kalian tahu bahwa masker ini juga berbahaya. Makanya mulai saat ini kalau kalian pakai masker mau buang harus disobek dulu. Atau dihancurkan dulu, dipotong. Oke, ada lagi. Mic-nya Mic-nya, Pak Jaka. kira-kira proses fisika apa yang terjadi di pengolahan sampah? Kalau untuk fisika sih banyak, Pak. Apa, Mas? Fisika di sini fisik ya? Ya, gitu. Kayak penjajahan. Ada tenaga gerak, dorong. Iya. Terus kita waktu kembalikan itu. Tenaga manusia juga. Daya. Waktu di pemilahan, tenaga daya juga. Ada penggerobak juga, dorong. Ya. Ya. LPG. Iya. Banyak loh di sini fisika. Untuk biologi, mungkin ada pertanyaan. Iya ya. Larva makro. Oke. Iya. Untuk kimia, Kimia metana. metana. gas metan. Nah, Iya, tahu? Ya. PLTSA, karbon. karbon. Oh. Ekonominya dijual kembali kayak tadi. Iya, Akali baterai. betul. Yang nggak bisa dijual ke pengepul. Iya. Yang hasil pemilahan tadi kita jual ke pengepul itu adalah faktor ekonomi. Matematika kita hitung-hitungan jumlah gerobak yang di sini kita timbang, kita kurangi. Banyak berbagai disiplin ilmu yang bisa kalian pelajari di sampah. Sebetulnya. Jadi jangan anggap sampah itu nggak ada gunanya. Tapi sebetulnya harta karun yang terbesar bukan emas permata, tapi sampah. Kenapa saya bilang gitu? Tanpa kalian mengeluarkan uang, tapi bisa dapat uang Ya. dari hasil pilahan. Kayak botol. Di sini kita bisa mencapai kurang lebih 18 sampai 20 juta per bulan. Dari hasil pilahan. Dibagi ke 20 orang yang kerja di Betul. sini ya. Oh. Bisa bayangkan kalian. Iya, toh, bukan emas permata. Emas permata susah nyari. Tidak iya. mungkin. Bang. Yang gampang kita di depan mata kita adalah sampah sebetulnya. Kalau kalian bisa milah antara botol, gelas, besi kaleng, ya toh, itu bisa jadi rupiah dan jadi berkah. Makanya jangan anggap kayak pemulung itu kerjanya kayak gitu. Tapi mereka memang nyari nafkahnya di sini. Mohon maaf ya, kayak orang Madura, mohon maaf ya, di sini orang Madura, mereka tanpa modal banyak, tapi dapat untung banyak. Ininya dipakai soalnya. Dia jual apa? Dia beli murah, katakan 25.000. Dijualnya lebih mahal. Tapi nanti setelah itu dijual bisa lebih mahal, bisa 75.000. Untung 50.000 per item. Katakan kalau berapa item dia jual dengan keuntungan seperti itu udah luar biasa. Iya. Itu adalah harta karun sebetulnya. Sampah bisa jadi berkah, bisa jadi rupiah. Jangan anggap remeh sampah. Dan untuk kompos sebetulnya kalau kalian bisa itu bisa dijual. Berapa kira-kira harganya? Kalau di Metro atau di toko-toko kembang lah, toko-toko bunga, per sak 5.000 loh. Oh. Iya. Per sak itu berapa kilo? 5 kilo. Mungkin kalau ditimbang nggak sampai.
tulisannya 5 kilo. Iya, tulisannya aja. Isinya 4,9. Yang 1 gramnya plastiknya. Gitu ya Pak ya. Iya kan? Itu 5.000. Dan kalau kita bisa produksi sendiri, kalau kita bisa buat taman sendiri malah enak. Mungkin kalian tahu ada ubus yang kotak. Iya toh? Nanti tunggu apa kayak hujan atau apa, nanti setelah itu pembusukan mungkin 3 bulan butuh waktunya, 3 bulan 4 bulan itu bisa ditanamin gitu, tapi lama. Beda dengan yang kita caca. Kalau caca makanya kita caca untuk proses pengomposannya lebih cepat, kurang lebih 30 hari bahkan kurang. Oke, ada lagi? Ada, saya mau nanya. Ya silakan. Silakan. Kita Anu, benar. Silakan. Enggak macam kita. ada. Jadi ada apa sampah yang menumpuk dapat menimbulkan penyakit? Jika ada penyakit apa? Kenapa? Apakah ada Apa sampah yang menumpuk dapat menimbulkan penyakit? Pastinya itu menimbulkan penyakit, asal kita bisa menjaga kebersihan. Makanya dari sini kita olah, kita pilah. Alangkah eloknya, alangkah bagusnya kalau dari rumah bisa kalian pilah. Seperti itu. Makanya terlalu banyak sampah numpuk apalagi kecampur, itu malah patogennya banyak sekali, penyakit. Salah satu diare. Kalau kalian kurang menjaga kebersihan, pasti diare. Waktu pegang nggak cuci tangan, langsung makan, otomatis diare. Anak SD tahu loh itu. Loh ya. Makanya di sini kita terapkan setelah kerja kalian harus cuci tangan atau mandi. Waktu jam istirahat minimal cuci tangan sama cuci kaki sebelum makan. Memang kita terapkan seperti itu. Nah, kalau mau pulang pasti mereka mandi. Beda nanti kalau pulang ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak kalian. Oh iya. Tapi kalau kerja ya memang seperti itu yang kalian lihat. Oke, ada lagi Mas, kurang jelas. Iya, silakan. Siapa? Biasanya sampahnya itu yang dapat itu anorganik atau organiknya lebih banyak yang mana? Nah, untuk sampah pilahan, saya tahu ya maksudnya Mas. Untuk sampah pilahan dari warga, itu anorganiknya 15%. Organiknya bisa 35%. Untuk residu 50%. 35%. Residunya 50. Makanya kita bisa mengolah di sini 50%. Sisanya masuk ke TPA. 15% anorganik kayak botol dan lain sebagainya. Itu kurang lebih antara 500 sampai 1 ton anorganiknya. Tergantung banyaknya pilahan tadi. Nah, untuk organiknya bisa antara 2 ton sampai 2,5. Ya, paham kan sampai sini? Makanya kita dapat tumpukan yang segitu gede-gedenya. Nah, setelah itu nanti kita balik, nanti pasti ada penyusutan. Kurang lebih 25% penyusutan dari yang awal. Oke, udah jelas Mas? Saat dia menyusup beratnya tetap Pak. Ya enggak. Kan beda kan itu Itu berkurang. Berapa persen Pak? 25%. 25% kan tadi Semua kan? ya, dari masa dan apa dari berat sama bentuknya juga berkurang. Iya. Karena apa? Dari air tadi. Di sini nggak pakai penyiraman. Karena penyiramannya langsung dari sampah organik yang dari dalam. Sampah basah tadi yang saya jelaskan tadi. Oke. Iya. Iya, jamin. Udah dibilang kalau misalnya pengolahan kayak limbah itu kan dapat mengurangi sampah 50% kan. Betul. Nah tapi menurut Bapak sendiri mengapa apa faktor yang membuat masih sedikit adanya pengolahan limbah spesifiknya di Kota Surabaya? Jadi untuk pemilahan seperti ini,
Kenapa kok masih sedikit? Ya, alangkah baiknya karena di sini sisi anggaran juga kita terbatas, di sisi lahan di Kota Surabaya itu juga terbatas. Kita ngomong lahan aja. Tahu sendiri kan lahan di Surabaya berapa banyak? Nggak banyak. Iya toh? Nah, ini aja tanah aset kota. Seperti itu. Nanti kalau kita bangun di lahan yang lain malah jadi sengketa. Makanya di Surabaya ini hanya ada 8 pemilahan seperti ini. 8 pemilahan. Dan yang terlengkap hanya ada di sini. Jadi mulai pemilahan, pengomposan, yang tadi adik-adik lihat PLTSA, maupun tenaga sampah, ada makut juga. Ada di sini. Jadi kita usahakan sampah itu zero. Kalau sampah zero itu nonsen, omong kosong, nggak mungkin. Kalau sampah sampai 0, itu pasti banyak makhluk hidup yang mati. Karena tiap kita yang bernyawa atau yang hidup manusia terutama itu pasti menghasilkan sampah. Minimal 1 kilo. 1 orang 1 kilo minimal sampah. Nggak percaya. Kalian makan itu organik berapa kilo? Sisa-sisanya. Botolnya, gelasnya. Nah, nanti minimal 1 kilo. Minim itu ya. Itu manusia. Apalagi yang lain, makhluk-makhluk lain. Makanya katakan dari tumbuhan, katakan kita bisa sinkron dengan alam, ya tumbuhan seperti ini. Kita jadikan kompos, kita balikan lagi ke tumbuhan. Alam pun pasti akan melindungi kita. Iya, toh. Nah, ada lagi? Ada lagi Pak. Iya, silakan. Luar biasa kalian. Ya, kenapa ya banyak burung berterbangan di sini keliling-keliling? Ya. Ya kan berarti tempatnya enak, toh. Oh. Begitu, toh? Pak. Iya, nyaman toh mereka. Oh iya. Di sini banyak sekali burung. Iya. Kalau tempatnya nggak nyaman pasti nggak banyak, Mas. Saya mau tanya, sampah yang apa itu bisa dibilang sulit untuk diurai itu bakal diapain? Nah, contoh yang sulit diurai itu apa? Tak tanyakan dulu. Saya juga tidak. Bukan dijual tadi ya. Iya kan, bisa Mas lihat. Kayak plastik tadi, kresek kita jual. Kan bernilai ekonomis juga. Kalau Susah nih. kalau kayak kaca bening itu Bisa kita jual. jual. Oh. Ayo silakan. Kalau misalnya ada batu gitu, Ya, itu kita masukkan ke TPA. Iya, atau kita buat apa ya, kayak di sini kayak kekurangan apa, kita buat urukan. itu bisa dijadikan hiasan atau semacam apa gitu. Nah, kalau untuk kreatif seperti itu ada timnya sendiri nanti. Karena apa? Kalau kita di sini ada kreatif, ya misalnya butuh waktu, butuh orang. Ada salah satu itu yang bentuk LED itu. Oh, Itu butuh alat. waktu itu. Iya. Seminggu. Tergantung berapa banyak orangnya sama yang niat berapa. Ya, Langkah apa yang nggak bisa diolah seperti yang saya terangkan tadi ya. Kayak residu styrofoam tadi, kurang lebih 50%. Jadi kita balikkan lagi ke kita. Langkah-langkahnya memang seperti itu, mau gimana lagi karena nggak bisa kita apa-apain. Ke TPA. Jadi kita di sini bisa kurang lebih 50%. Jadi dari 6 ton, 3 ton kita olah di sini. Ini video call. Silakan. Iya. Mau tanya Pak, Bapak di sini nerima sampah B3 yang kayak zat kimia gitu loh Pak? Maksudnya? Zat kimia misalnya dari Habis dari lab percobaan gitu. Rumah sakit. Rumah sakit Dari ya, sekolah juga dari bisa. sekolah, gitu. Jadi gini, kalau di sini rumah sakit itu ada kita, teman minim sekali. Minim sekali. Sebulan itu bisa dihitung. Ada rumah sakit ibu dan anak di sini. Jarum gitu Pak. Tapi di rumah sakit sendiri harus diwajibkan ada pengolahan. oh, Ada perdanya itu. Harus ada pengolahannya sendiri tiap-tiap rumah sakit.
Jadi untuk barang-barang yang nggak bisa diolah di rumah sakit ditaruh di sini. Jadi gini Mas, kalau untuk jarum suntik ya, infus dan lain sebagainya kayak gitu. Rumah sakit itu harus ada punya pengolahan sendiri. Oh. Oke. Paham kan? Iya. Itu ada peraturannya. Hmm. Jadi kalau kita limpahkan di sini, otomatis kan ya nggak bisa. Iya. Malah melanggar peraturan rumah sakit itu didenda nantinya. Karena nggak punya tempat pengolahan. Nah itu yang berbahaya sebetulnya. Makanya rumah sakit itu harus punya pengolahan sendiri untuk bakar jarum suntiknya, infusnya itu harus ada. Makanya minim sekali kita di sini tema seperti itu. Paling ya obat-obat kadaluarsa. Oh, Wajar. dikubur. Apa? Dikubur obat-obatnya. Iya, dikubur. Seperti itu. Nanti kalau digunakan teman-teman malah racun. Mau tanya lagi boleh, Pak? Kenapa? Ini Bapak di sini ngolah gini nih menghasilkan sampah lagi nggak, Pak? Sisanya gitu. Jadi sisanya ya tetap menghasilkan yang residu tadi kan tetap menghasilkan sampah. Residu tadi. Nah, kalau untuk kompos hasil dari pengayaan tadi kita balikan lagi ke sana sebagai starter awal. Kan pastinya ada yang kasar, ada yang halus. Iya. Nah, yang halusnya kita pakai, yang kasarnya kita balikan ke sana sebagai starter awal lagi. Karena itu masih banyak bakterinya. Bakteri pembusukan. Nah, maka seperti itu. Jadi kita recycle lagi ke sana. Seperti itu. Jadi untuk sampah yang Mbak tanyakan tadi, pasti kita ada sisa sampahnya kayak residu tadi. Oke, jelas? Iya, Pak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau ada usulan atau ada saran atau apa? Mau tanya lagi Pak, tapi yang mungkin agak ke privasi. Umurnya Bapak berapa? Sama Bapak kerja di sini sudah berapa lama? Saya Iya. 2011. Lama ya. Umur sudah kalian hitung sendiri ya. 2011. Kamu tanya boleh? Ini udah beroperasi berapa lama? Ini kita beroperasi bulan Juni 2016. Loh. Jadi masih baru, belum tahu apa. Iya, kurang lebih 5 tahunan, 6 tahunan. Oh. Dan ini udah jadi pilot project-nya Surabaya. Oh. Berarti ini didanai kota Surabaya gitu? Iya. Iyalah. Berapa Pak gaji di sini, Pak? Kamu daftar. Ya, dia nanti mau jadi manajernya. Luar biasa, semoga aja ya. Manajer persampahannya se-Indonesia ya. Luar biasa. Oke, ada lagi. Yang ditanyakan? Ya. Apa? Proses biogas itu untuk sementara di sini belum ada ya. Tapi saya ceritakan Proses biogas itu apa? proses biogas itu dari pencamuran satu sampah buah, terutama yang menggunakan yang ada kayak gas yang tinggi kayak buah nanas. Ya. Buah nanas itu kita jaga. Nanti ada lumayan seperti yang itu. Bukan dia. Setelah itu ini nanti kita kasih kayak lab atau nah itu kita sama-sama kita semuanya dari data nanti ada kayak apa namanya pipa yang masuk yang keluar di sini. Nah nanti di sini kita buka kerannya lagi, ada kayak bau gas metan itu bisa masuk. Nah, itu prosesnya lama, kurang lebih 3 bulan dari fermentasi buah kan. Bisa menunjukkan itu adalah proses Tambahi.
Mungkin kalian bisa searching atau googling di biogas. Cara kerjanya seperti ini. Di TPA bisa perdagangannya luar biasa banyak nanti dari kumpulan sampah sesuai. Oke, jelas. Berdiri pada satu. Sama ada lagi. Ya. Dan Bapak kalau misalkan manusia mulai sadar ya, misalnya dampaknya sama ini Enak malah seperti ini. Kalau berkurang dan bisa memilah antara anorganik dan organik, kita malah lebih ringan kerjanya daripada kecampur. Iya, dampaknya itu kita lebih ringan juga. Enggak. Bahkan kita bisa meringankan kota kita juga, meringankan warga juga, meringankan TPA juga. Iya. Itu positifnya kita bisa mencegah banjir, polusi tanah, polusi udara melalui perbakaran, polusi air. Nah, dampak negatifnya nggak ada tuh. Mungkin minim. Dampak negatifnya minim sekali. Nah, malah alangkah baiknya kalau kalian dari rumah bisa memilah sampah atau antara organik dengan anorganik dipisahkan. Atau lagi untuk botol, gelas yang bernilai ekonomis bisa kalian ciptakan bank sampah mini di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru bisa bantu seperti itu hewan. Ya, untuk kompos sendiri dari organik sisa makanan kalian bisa dikumpulkan jadi komposter nanti. Adiwiyata bisa dilombakan jadi adiwiyata. Oh iya, seperti itu. Ya. Oh, ini di sini cuma nerima sampah dari kelurahan ini aja atau dari Iya. lain? Oh, dari Kita hanya kelurahan. mencakup satu kelurahan. Makasih. Oke, udah nggak ada atau masih ada yang mengganjal? Nggak apa kalian tanyakan. Kenapa? Jadi ini kita masukkan ke pintu tadi ya, bakar. Di situ kita tarik hanya gas sintetisnya aja, makanya karbon tadi kan dipisah-pisah. Gas sintetis. Sintetis gas, sintetik. Nah, gas sintetis gas tadi itu yang bisa menghasilkan listrik. Makanya dari karbon dari bahan makanan tadi kita suling katakan. Yang kita ambil hanya sintetisnya aja. Makanya kan kalau untuk aluminium foil kan lebih banyak sintetisnya. Seperti itu. Yang silver, itu. Bentuknya seperti itu. Mau dapat kita kamera kamu itu. Ada lagi. Pak mau nanya. Iya. Mau tanya, profesinya Bapak di sini tuh apa? Oh, pakai mic. Ya. Profesinya Bapak. Saya pengawas di sini. Supervisor lah kalau di swasta. SPV. Bapak pernah ngerjain kayak ibu-ibunya? Ya pernah. Ah. Tetap pernah. Jadi waktu mereka nggak ada yang masuk, saya langsung turun ke sana. Sama aja. Ya, makasih. Pak mau tanya, ini tadi kayak ada kapas-kapas itu apa? Itu pohon randu. Oh, randu. Di belakang itu ada pohon randu. Oh, Ada dua. Tiba-tiba Oh, kok ada makanya. kapas lewat. Iya. Saya kira dari Pohon kapuk. komposnya Pohon ini. randu. Banyak belatungnya. Kenapa? Banyak belatungnya. Ya belatung dari situ. Ya, soalnya kan Namanya sampah, tapi kan nggak banyak. Nggak banyak sekali maksudnya. Yang beda dengan di TPA atau di LPS. kalian biasanya di pohon randu kan Iya. Oke. Katanya Bapak kan apa itu menghasilkan kompos. Nah, komposnya itu yang tiap hari dihasilkan dalam sehari itu berapa kilo? Jadi gini Mas, kalau untuk kompos kan kita kan punya estimasi 30 hari Mas.
Jadi ada prosesnya Mas. Iya, jadi ada prosesnya dalam waktu sebulan kita bisa menghasilkan indikasi aja ya 6 meter kubik atau kita konversi ke 1 dump truck. Itu yang Mas lihat di situ ada 1 dump truck kelihatan kecil. Truk. Oh, dump truck. Iya, dump Oh. truck. Itu. Dan itu untuk pemakaian taman-taman yang ada di Surabaya, ya, yang kalian lihat. Ya, taman sini juga pakai kompos ini. Warga minta asal berKTP Surabaya kita gratiskan. Tapi kita batasin hanya 2 sak Per warga. per KTP. Tuh, kita gratiskan. Nah kalau untuk minta 1 pickup ART RW biasanya itu harus ada proposal atau surat izinnya dari RT RW setempat. Seperti itu. Berarti ya Pak langsung disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Kita memang dari Dinas Lingkungan Hidup. Gak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mengganjal, udah jelas. Oke. Udah ya? Saya. Seumuran kalian aku. Loh, Pak. Pak, yang benar. Benar, Pak. Iya, seumuran kalian. Seumuran ibu guru kalian, bapak guru kalian. Bersama lah. Kenapa, Mas? Isi biodata, Pak. Isi biodata. Iya, isi biodata. Umur saya 37 tahun. Masih muda. Hah? Masa? Yang nggak seumuran orang tua saya, Mas. Oh iya, betul sekali kalau ini. Luar biasa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup? Udah banyak, Bu, yang ditanyain. Tapi udah jelas ya? Mau nanya, ini sampahnya nggak ada yang di ekspor ke luar negeri kayak di Itu beda Mbak, kita dari pemerintah kota nggak ada ekspor impor Mbak. oh Iya. yang dari Korea tuh yang Nah, kalau untuk dari Korea itu tadi kan ada kunjungan tamu. Kunjungan. jadi beda. Bapak nggak kayak kerjasama. Oh enggak, kunjungan tamu. Jadi dari Korea itu tadi bawa souvenir, sabun atau kosmetik, dia diain ke kita tamunya tadi. Seperti itu. Jadi kita nggak ada kerjasama itu kayak gitu, karena kita adalah di bawah naungan pemerintah kota. Kita jelas kan? Bos, lagi. Iya. Kan sampah itu kan dari pemulung. Dari warga Mbak? Dari warga. Iya. Udah. Berarti apa namanya yang bawa itu warga atau kayak Penggerobak. Ada dari warga itu tadi. Ada penggerobak. Iya, ada penggerobaknya. Dari warga atau RT RW tadi membayarin orang, suruh ngambil sampahnya nanti dibawa ke sini. Oh, dia penggerobaknya dapat uang. Apa? Penggerobaknya dapat uang. Yang Oh iya, yang penggerobak dapat uang dari RT RW. Nah, penggerobaknya naruh sini nggak ngasih uang, gratis. terus yang pemulung berarti kan pemulung itu kan yang maksudnya kan mobil sampah dibawa ke penggerobak. Bukan pemulung, Mbak. Bukan pemulung. Bukan pemulung. Jadi kayak di rumahnya anak-anak kalian ya, apa teman-teman ini ya. Di depan rumah kan pasti ada bak sampah. Ya. Nah, itu nanti yang diambil oleh penggerobak. Itu. Paham kan? Ya. Nah, diambil oleh penggerobak nanti tiap-tiap rumah atau tiap-tiap RT baru nanti dibawa ke sini. Kebalik. Dari dari sini ya. Kota. Dari wilayah sini aja. Dari wilayah sini. Kalau untuk pemulung ini terus gimana Pak? Iya. Pemulung nggak kita bolehkan masuk ke sini. Oh ya. Nggak kita Jadi bolehkan. pemulung sampai ya pemulung itu berarti buat diri mereka sendiri. Iya. Beda pemulung sama penggerobak beda loh. Beda loh itu jobnya. Berarti yang pemulung nggak bisa nyetor ke sini. Nggak bisa. Dan nggak boleh masuk ke sini. Oh, mau nanya. Mana mic-nya? Pak Santu mana Pak? Jam kerjanya itu dari jam 7 sampai berapa? jam 4. Terus kerjanya itu kayak berapa kilogram sehari atau berapa? Nggak, sampai habisnya gerobak ini. Oh, sehari. Iya. Berarti sampai mau Iya, pokoknya sampai habis gerobak ini. Oh, Karena kalau sampai nginap ya,
gerobak ini sampai ini baunya itu luar biasa loh. Ah, Sampah itu bertahan maksimal 8 jam. Iya. 8 jam. jadi kerjanya harus cepet banget gitu. Ya enggak cepet. Oh, Sehari berapa bro? Kenapa? Sehari berapa bro? Sehari bisa 25 sampai 30. yang dikerjain. Iya. Oke. Pak ini yang kompos ini udah berapa lama? Apanya? Misal sebulan ya, mangkrak. Oh ya. Mangkrak. Prosesnya. Iya. Kenapa? Itu di sini udah berapa lama yang kompos-kompos yang ini? Nah ini kan tiap 3 hari sekali kita balik. Berarti ini umur berapa? Ini udah 3 hari tuh. Kami kita balik ke sana. Yang itu kembalikan manual tadi yang kalian lihat. Iya. Ya itu udah 3 hari. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu. Ya nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita diamkan. Baru nanti 3 hari kita balik lagi. Ya sampai 1 bulan. Oke. Habis itu dimasukin ke Mesin pengayaan. itu berapa kali? Berapa kali Maksudnya pengayaan? pengayaannya itu Sekali, cukup sekali. Oh, langsung jadi kayak gitu. Iya, Oh. sekali aja. cepet berarti. Iya, ya ayamnya cepat ini kan pakai guna mesin. Kalau ayam manual gini kayak kuli lama sekali. Paham ya? Paham. Berapa? Proses Heeh. Kalau maksudnya itu kan dari yang pertama itu kan dari sampah basah. Lama terus habis itu sama daun yang bicara tuh gimana? Daunnya kan bicara tuh maksudnya apa tuh? Jadi gini, sampah daun atau kita sebut dengan sampah kering kita jajah. Ya. Setelah itu kan nanti yang sampah daun atau sampah kering nanti kan sebagai alasnya, yang bawah sendiri. Nah setelah itu nanti kita campur dengan sampah basah dari dalam. Yang udah diolah. Yang dari dalam tadi, jajahan tadi kan itu adik. Ya itu kita taruh atasnya. Setelah itu sampah kering lagi, sampah daun. Baru sampah basah kita tutup dengan sampah kering, sampah daun tadi. Nah makanya kan itu kan kelihatan toh. Ya. Nah, setelah itu nanti dibalik seperti yang Bapak tadi lakukan, itu bisa kecampur semua jadi nanti prosesnya. Makanya membalikannya manual pakai naruh atau gancu. Dan dari situ kan udah kecampur semua. Iya, sampai proses seperti ini. Makanya untuk Dibolak-balik sampai makanya 30. iya penyusutannya itu 25%. Oh. Ya, paham ya? Ya, Itu yang untuk ngegulungnya itu bisa ngegulung. kebalik Ngebaliknya itu bisa pakai mesin atau enggak? Pak? tergantung volumenya. Oh, Bisa. Ada yang pakai mesin. Berat-berat. Tapi di sini manual. manual. Oke? Yang cacahan daun itu yang di merah itu, Pak. Iya, yang gede gitu. Berarti daunnya tuh harus dicacah dulu baru dikasih. Iya, supaya biar cepat prosesnya. Oh, kalau nggak dicacah lama banget. Daunnya daun banget. apa? Hah? Daunnya Bebas. Bebas daun ya. Yang bekas sapu-sapu yang ada di taman itu Iya. yang layu itu. Perawatan taman, penebangan pohon. ada daun yang beracun ya? No? Ada daun yang beracun enggak? Daun yang beracun maksudnya Oh, daunnya tumbuhan yang beracun Iya. gitu. Contohnya apa kalau teman beracun? Di sini. Ayo. Ah, kopi. Nah, iya. Enggak Ada nggak ya? Nggak ada. Iya. mungkin ada tapi Meskipun beracun kalau udah dijadikan kompos kan enggak. membusukan kan? Iya. Racunnya kan udah lepas. Ada gas metan juga. Proses kimianya. Iya kan? Pak, Iya. komposnya ini udah kayak terbukti bisa nyuburin tanaman. Bisa, saya pakai sendiri soalnya. Untuk buah, untuk bunga, luar biasa. Di sini yang kalian lihat, itu pakai kompos ini. Oh, gitu. Makanya kok banyak sekali. Iya. Ini pakai kompos ini. Iya. Iya. Ini udah terbukti udah, dan banyak warga yang minta ke sini. Oh iya, kalau nggak terbukti nggak mungkin banyak warga yang minta ke sini. Dan saya kadang juga ngambil. Ini yang untuk taman saya. Satu sak. Pak, merek komposnya apa? Anjen oke. Oh, tenang.
Mereknya oh tenang. Biar gak serius kalian nanti. Ya, santai ya. Bapak mau nanya, Iya. gerobaknya nanti selesai 1 hari bisa dikembalikan? Enggak, biar penggerobaknya ambil ke sini. Oh. Orangnya. Ya, orang yang punya gerobak ambil sini, ambil lagi. Oh. Di sini harus habis paketnya. Gitu. Berarti hari ini sisa berapa gerobak? Hah? Hari ini sisa berapa gerobak? Enggak ada sisa, harus habis hari ini juga. Oh. Bukan. Jadi nanti kalau datang ya langsung habis. Jadi 1 hari itu langsung habis semua. Hilang langsung hilang. Itu dari proses jadi. Iya loh. Capek berdiri. Capek berdiri. Ya sekalian jalan-jalan aja. Artinya sesi bebas aja. Boleh ya? Foto-foto sesi bebas terserah. Foto-foto siap, let's go. Ya, nggak apa-apa. Mau lihat belatung juga nggak apa-apa. Guys, bentar. Mas, bentar. Waktunya 10 menit saja ya. 10 menit ya. Oh ya. 10 menit untuk Foto-foto, dokumentasi dan lain sebagainya ya. Karena bebas 10 mungkin menit. ada label-label yang bisa kalian foto di sampah seperti ini. Iya. Buat kepentingan besok. Selanjutnya ada. Aduh, ya ya. Oke. Waktu 10 menit untuk jam bebas. Makasih Pak.